Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2020. Kita masuk ke materi wawasan kebangsaan. Kita akan menghubungi narasumber kita yang sekarang sedang berada di Jakarta. Jadi beliau tidak bisa hadir di sini karena pembatasan transportasi ya. Jadi kita hubungi secara online melalui Zoom. Beliau adalah Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Azhari, SHM Hum. Sejauh ini beliau adalah Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, sebelum menjadi Ketua Komisi Yudisial, Prof. Aidul ini adalah guru besar hukum konstitusi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi beliau adalah juga menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, kita nampaknya sudah terhubung dengan Prof. Aidul Fitri Syada. Coba. Ya, jadi kalau menurut Profesor, kondisi kebangsaan Indonesia saat ini sedang sakit atau baik-baik saja ya, Prof? Ya? Kehidupan kebangsaan kita tuh mengalami 3 situasi. Pertama, ada stagnasi atau kejumudan. Kemudian kedua, ada peluruhan atau distorsi. Dan ketiga, ada penyimpangan atau deviasi. Nah, stagnasi misalnya dalam kehidupan kebangsaan ternyata masih terjadi korupsi, ya, bukannya berkurang malah bertambah. Kalau dulu korupsi itu tersentralisasi di pusat, sekarang terdesentralisasi sampai ke daerah. Tentang nepotisme juga sama misalnya. Semakin banyak dinasti politik yang bapaknya jadi bupati, anaknya jadi wakil bupati, kemudian dicalonkan lagi gitu. Ada yang bapaknya jadi presiden, anaknya jadi calon wali kota gitu kan. Nah, ada yang bapaknya suaminya jadi bupati, istrinya jadi wakil bupati, lalu setelah itu istrinya jadi bupati, terus begitu. Ini kan bentuk nepotisme ya. Yang dulu pada masa awal reformasi itu menjadi agenda pemberantasan dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi juga begitu ya. Kolusi itu persekongkolan. Bagaimana misalnya di DPR untuk undang-undang minerba, ya, mineral dan batu bara itu ternyata ada persekongkolan antara pemilik modal atau pengusaha batu bara dengan anggota DPR dan pemerintah, sehingga di tengah suasana COVID-19 atau pandemi sekarang ini malah diloloskan. Ternyata undang-undang minerba itu hanya dibuat untuk memperpanjang izin dari 7 atau 8 perusahaan minerba yang sudah habis masa izinnya tahun ini gitu. Jadi dia diperpanjang undang-undang ini 10 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih lama lagi. Dan kolusi seperti ini banyak terjadi ya di dalam kehidupan kebangsaan kita. Jadi ada stagnasi ya, Prof. Tidak berubah, jumud gitu ya, sejak awal Orde Baru, sejak awal reformasi sampai sekarang sebenarnya tidak banyak berubah. Jadi kemudian reformasi itu berhenti atau bagaimana, Prof? Reformasi ya sudah mati suri ini. Sudah mati suri ya. Jadi kemudian peluruhan, distorsi ya, banyak sekali distorsi. Misalnya seperti rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu distorsi. Pancasila itu diselewengkan atau distorsi ya, hanya menjadi urusan satu partai. Dia hanya mengacu pada pendapat Soekarno saja, padahal Pancasila itu kalau menurut Muhammadiyah dia darul ahdi, dia kesepakatan, konsensus bersama. Nah, konsensus bersama yang dimaksud adalah tanggal 18 Agustus, tapi kemudian terjadi peluruhan, distorsi. Pancasila itu ditafsirkan hanya berdasarkan pendapat Soekarno saja. Belum lagi deviasi, ya, penyimpangan, misalnya penyimpangan dalam kehidupan ekonomi.
Di dalam kehidupan ekonomi kan harusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar itu bumi, air, dan kekayaan alam yang diterangkan di dalamnya itu dikuasai negara. Ternyata tidak. Gitu. Ini deviasi, penyimpangan dari Undang-Undang Dasar, dari cita-cita para pendahulu negara kita. Karena itulah maka Muhammadiyah sebenarnya bertekad untuk meluruskan kiblat bangsa, istilahnya itu. Nah, meluruskan kiblat bangsa itu sebenarnya kita ingin meluruskan kembali agar semua stagnasi, distorsi, dan deviasi ini bisa kembali ke siratal mustaqim, ya, ke jalan yang lurus, ya, itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita dulu. Nah, disitulah maka kita mengatakan sebenarnya kehidupan kebangsaan kita itu sebenarnya setback, ya, mundur jauh ke belakang, ya, bahkan jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki para pendiri negara kita, dari apa yang dikehendaki oleh rakyat ketika mendirikan negara Republik Indonesia.